Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, Mimin sangat berterima kasih karena kalian sudah meramaikan kolom komentar dengan kata-kata yang positif. Berkat kalian semua, Mimin akan selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 23. Cerita dimulai setelah melihat Gelma yang meminta maaf kepada Hanbika dan menawarkan murid pertamanya untuk menjadi pasangannya Nona Hayon. Sambil tertawa, sang Evil berkata, "Hai kau Gelma, kenapa hanya muridmu saja yang kau anggap pantas untuk menjadi pasangan Nona muda? Apakah kau tidak melihat bajingan kecil ini jauh lebih baik daripada muridmu itu?" Tatapan mata mereka kembali beradu. Galma yang tidak terima muridnya yang direndahkan, ia pun berkata, "Apakah kau mengatakan kalau muridmu jauh lebih baik daripada muridku? Sungguh kesombongan yang sangat berlebihan." Galma pun memberikan sebuah solusi yang baik untuk kedua belah pihak. Kalau begitu, agar mempermudah situasi ini, kita bisa membuat mereka bertarung untuk menentukan pasangan Nona muda. Mendengar tantangan itu, sang Evil berkata, "Aku akan menerimanya, tetapi pertarungan ini harus berjalan dengan adil karena muridku baru saja berlatih selama 1 tahun ini. Jadi biarkan mereka bertarung tanpa menggunakan energi dalam. Apakah kau akan menyesalinya? Muridmu memang sudah mempelajari teknik berpedang dari dataran selatan, tetapi yang aku tahu teknik itu membutuhkan sirkulasi energi dalam." Di sisi yang lain, Hayon yang mendengar perdebatan kedua elder tertinggi itu, di dalam hatinya ia berkata, "Aku tidak paham, yang akan menikah adalah aku. Jadi kenapa mereka memutuskan sendiri tanpa mendengarkan opiniku? Apakah semuanya akan selesai kalau aku mengatakan tidak ingin menikah?" Lalu Galma kembali berkata, "Aku akan menerima saranmu, tetapi aku juga akan memberikan sebuah saran di dalam duel ini. Kita akan melakukan duel ini dengan menggunakan pedang. Dan aku ingin kita membuat perjanjian bahwa tidak akan ada yang boleh komplain apabila kaki tangan mereka ada yang terpotong." Tidak mau mengulur waktu lebih lama lagi, sang Evil pun meminta duel itu dilaksanakan di waktu itu juga. Mendengar itu, terlihat Hanbika yang mencoba untuk melerai mereka. Ia pun mengatakan, "Kenapa mereka memutuskan hanya sebelah pihak, sedangkan Nona Hayon sama sekali belum menunjukkan kesetujuannya?" Namun mereka semua langsung terdiam ketika suara Hayon yang bergema di seluruh ruangan itu. Ia mengatakan kalau dia telah setuju untuk mengadakan duel itu. Akan tetapi ia memiliki sebuah syarat bahwa orang yang harus menjadi pasangannya adalah orang yang lebih kuat darinya. Oleh sebab itu ia juga akan ikut dalam pertarungan itu. Sang Evil hanya tertawa. Apa yang dikatakan oleh Nona muda memang sangat benar. Orang yang akan menjadi pasangannya seharusnya orang yang sangat kuat. Dan aku percaya kalau muridku memang pantas untuk menjadi pasangannya. Kemudian Hayon melanjutkan kata-katanya, dan itu membuat Galma menjadi terkejut. Ia berkata, "Tapi apa yang akan kalian lakukan apabila orang itu tidak memenuhi syarat yang aku berikan? Apakah kalian lupa kalian menyuruh mereka bertarung tanpa mendengarkan opiniku? Wahai Paman Galma, apakah kau akan menentukan semuanya sendiri meski aku yang akan menang? Jadi tolonglah kalian berjanji kalau kalian akan mendukungku apabila aku yang menang di pertarungan ini. Apakah kalian bisa melakukannya dan menempati janji yang aku berikan?" Mendengar itu, sambil memberi hormat, mereka berdua pun langsung setuju dengan syarat yang telah diberikan oleh Hayon.
Di sisi yang lain, Won-Wei berpikir dia memiliki pemikiran yang cerdas. Dia memikirkan keuntungan yang bisa ia dapatkan dari situasi ini. Aku rasa dia tidak cocok menjadi pemimpin apabila hanya menuruti semua kemauan dari kedua elder itu. Sekarang aku paham kenapa dia bersikeras ingin menjadi ketua kultus. Kemudian Hanbika berkata, sebelum duelnya dimulai, kita akan menentukan peraturannya. Murid sang Elder Galma yang akan bertarung adalah Gemun. Lalu yang akan melawannya dalam pertarungan ini adalah Won-Wei, murid dari sang Evil. Duel akan dilakukan tanpa menggunakan energi dalam, dan demi berjalannya duel yang adil, titik tekanan kedua peserta akan disegel oleh master peserta yang berlawanan. Lalu duel akan dilakukan dengan menggunakan pedang. Apapun yang terjadi, entah itu bagian tubuh yang terpotong atau bahkan nyawa kalian yang akan hilang, itu tidak akan menjadi masalah. Anggap saja ini adalah pertarungan hidup dan mati. Jadi apakah kalian akan setuju dengan pertarungan yang seperti ini? Jika kalian setuju dengan apa yang aku katakan, maka kalian boleh kembali kepada master kalian masing-masing. Won-Wei pun berpikir, aku memang telah setuju, namun Gemun adalah ahli bela diri tingkat tinggi. Dia bisa melumpuhkanku kapan saja atau bahkan membunuhku di sini. Semua orang pasti sedang mencari keuntungan, kecuali kalau mereka adalah orang yang bodoh. Tiba-tiba saja Won-Wei sangat terkejut saat sang Evil yang berbisik. Galma berhasil memutar otaknya. Dia berpikir kalau pertarungan ini sangat tidak adil bagimu. Jadi aku minta kepadamu, tunjukkan kemampuanmu yang selama ini kau sembunyikan. Jangan pernah berpura-pura tidak mengerti dengan apa yang aku bicarakan. Apakah kau pikir kau bisa membodohi mataku? Kau hanya kurang dari segi energi dalam, tetapi pengetahuan dan instingmu sangatlah luar biasa. Kau pikir aku tidak akan tahu setelah melihatmu selama ini? Apakah kau tahu aku bisa melihatnya meski itu hanya jejak yang kau tinggalkan setelah kau mengayunkan pedangmu? Jadi demi nama baik kita, bertarunglah untuk menang. Mendengar ocehan sang Evil, Won-Wei berpikir, setidaknya dia tidak membicarakan tentang dantian utamaku. Tapi sekarang aku bisa menyimpulkan kalau menyembunyikan kemampuan itu sangatlah sulit. Jadi selama ini dia sudah tahu akan kemampuanku. Sang Evil kembali berbisik, tetapi jika kau benar-benar tidak bisa mengalahkannya, maka kau boleh mengaku kalah terhadap bocah itu. Apa yang ia maksud? Yang aku tahu, dia sangat membenci dengan yang namanya kekalahan. Ini sama saja dia memintaku untuk tidak terluka ataupun mati. Namun apa yang dipikirkan oleh Won-Wei ternyata salah. Sang Evil pun kembali berbisik dengan nada yang tinggi. Kau jangan salah paham, aku mengatakan itu karena aku merasa kau tidak akan bisa menang dengan mudah saat melawannya, karena kau baru saja berlatih selama 1 tahun. Terlihat mereka berdua telah berhadapan satu sama lain untuk melakukan duel itu. Dengan sombongnya, Gemun berkata, aku tidak ada niat untuk membunuhmu, namun kau harus bersiap dan merelakan kehilangan 1 tanganmu. Jadi aku sarankan kau harus menyerah sekarang juga, agar kau bisa menyimpan semua anggota tubuhmu itu dengan utuh. Menanggapi ocehannya, Won-Wei pun mengatakan, kau tidak usah khawatir, aku ingin bertarung tanpa adanya penyesalan, dan aku juga akan mengampuni nyawamu jika kau ingin menyerah sekarang juga. Sambil membuka sedikit pedangnya, ia hanya tertawa. Kau sama sombongnya seperti Elder keempat. Inilah yang disebut sebagai buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Terlihat mereka berdua telah bersiap untuk memulai serangan mereka masing-masing. Dari kedua tatapan mereka, sedikit pun tidak ada keraguan untuk menjatuhkan musuh yang ada di hadapan mereka. Meski ini hanyalah duel untuk merebutkan kepantasan sebagai pendamping Nona Hayon. Namun setelah Master Hanbika meneriakkan kalau pertandingan telah dimulai, dalam hitungan detik secepat kilat Won-Wei bergerak dan mengayunkan pedangnya untuk menyerang Gemun, sehingga membuat tangannya langsung terputus.
Ia tidak menyangka, bahkan ia tidak bisa melihat pergerakan cepat Wonwi yang mampu memotong tangannya dengan sangat mudah. Dengan santainya Wonwi berkata, "Aku tidak akan membunuhmu. Jadi apakah kau telah menyerah dan mengaku kalah dalam duel ini?" Terlihat mereka semua sangat terkejut karena mereka tidak menyangka kalau Wonwi mampu mengalahkan Gamewon dengan sangat mudah meski ia adalah murid pertama dari Elder Galma. Namun beda halnya dengan Galma, ia begitu marah sampai-sampai tanpa ia sadari ia telah mengeluarkan aura yang mengerikan. Ini bukanlah duel yang adil. Kau baru saja menggunakan teknik mata ilusi. Saat kalian bertatap mata, aku telah melihat kalau Gamewon sedikit goyah. Jadi aku sangat keberatan kalau ini adalah pertarungan yang adil. Tetapi dari arah belakangnya Sang Evil berkata, "Apa salahnya sekte unortodok menggunakan teknik mata ilusi? Apakah kau ingin mencari alasan atas kekalahan murid lemahmu itu? Padahal duel ini menyangkut antara hidup dan mati." Galma pun tidak terima jika ia direndahkan dengan disebut sedang beralasan dan tidak terima akan kekalahan itu. Dengan sangat cepat ia langsung menggunakan tinjunya untuk menyerang Sang Evil. Bahkan saking kuatnya kekuatan mereka yang sedang beradu, sampai-sampai seluruh ruangan itu telah terpenuhi oleh energi dalam mereka berdua. Sang Evil kembali berkata, "Sudah lama kita tidak bertarung habis-habisan, jadi mari kita melakukannya." Galma pun dengan senang hati menerima tantangan dari Sang Evil dan ia berencana untuk menyelesaikan pertarungan itu sekarang juga. Namun tiba-tiba saja Galma langsung terdiam ketika Hanbika yang menghalangi pergerakannya. "Wahai Elder kedua, jika Anda ingin menyalahkan muridnya, maka Anda harus menyalahkan saya terlebih dahulu. Akulah yang sudah mengajarkan kemampuan teknik mata ilusi yang telah ia gunakan." Dengan kesalnya Galma berkata, "Pantas saja aku merasa pernah melihat teknik itu. Kalau begitu kita harus memeriksa bocah itu apakah ia telah menggunakan energi dalamnya ataukah tidak." Akan tetapi ia langsung terdiam ketika Hanbika yang berkata, "Bukankah Anda sendiri yang telah menyegel titik tekanannya? Dan asal Anda tahu bahwa teknik mata ilusi tidak menggunakan energi dalam. Mata ilusi hanya membutuhkan kekuatan mental dan juga energi kibawaan. Jadi teknik itu sama sekali tidak menggunakan energi dalam." Sodam bertanya, "Bukankah teknik itu menggunakan energi inti bawaan?" Wonwi pun menjawabnya bahwa Master Hanbika belum pernah naik di level 2, jadi dia sama sekali tidak tahu akan hal ini. Tapi mau bagaimanapun Master Hanbika telah berhasil meredam amarah kedua monster itu. "Meskipun kau mengatakan seperti itu, aku tidak akan bisa percaya sebelum melihatnya dengan kedua mataku sendiri." Kemudian Sang Evil pun meminta kepada Hanbika untuk tetap tenang dan bersikap santai, karena ia tahu bahwa Galma memang memiliki sikap yang seperti itu. Lagi pula ia tidak akan menyakiti Wonwi, melainkan hanya memeriksa energi intinya saja. Sebagai seorang elder tertinggi di kultus Blood ini, dia selalu menjunjung tinggi keadilan, bahkan melebihi anggota ortodok lainnya. Kemudian setelah Galma memeriksa energi inti tenaga dalam Wonwi, ia pun memastikan kalau energi Wonwi memanglah telah tersegel. Dengan rasa hormat ia pun mengakui kalau muridnya telah kalah dalam duel itu. Sambil memperhatikan potongan tangan yang tergeletak itu, Wonwi berkata, "Aku tidak merasa kasihan kepadanya. Ini adalah duel hidup dan mati. Kalau bukan tangannya, maka tanganku yang akan terputus." Lalu Iron pun mengatakan, "Bagaimana kalau kau menggunakan tanda nama dari sang dokter penyembuh untuk menyembuhkan murid Sang Galma?" Master Hojang Dai pernah berkata, "Kalau kita harus berbaik hati kepada siapapun meskipun itu adalah musuh." Mendengar penjelasan itu, terlihat Wonwi memiliki pandangan yang lain. Sambil tersenyum licik ia berkata, "Ini adalah ide yang bagus. Sepertinya aku harus membuatnya berhutang budi kepadaku." Terlihat Galma yang berlutut dan menghadap kepada Hayon. Ia mengatakan, "Saya sangat terkesan dengan kebijaksanaan Anda. Saya baru memahami kalau Anda sudah memprediksi situasi ini sejak dari awal."
Saya tidak mengira Anda akan berpikir sejauh ini untuk mendapatkan dukungan saya dan juga Evil. Di dalam tubuh Anda memang mengalir darah dari sang pemimpin. Wonwi berpikir, sepertinya Elder Galma telah salah paham. Aku bahkan tidak mampu untuk ikut campur karena situasinya sangatlah serius. Kemudian terlihat dari arah belakangnya sang Evil yang melepaskan titik tekanannya. Dan ia merasakan kalau suasananya terasa aneh karena di saat sang Evil melepaskan titik tekanannya, ia bahkan tidak mengatakan apapun. Lalu ia menyadari kalau Master Hanbika telah tersenyum sembari menatapnya. Aku merasa ada yang aneh ketika Bluestar ke-6 melangkah maju dan melindungiku. Tetapi ternyata itu adalah bentuk dukungan sang Evil kepadanya. Dengan mengungkapkan bahwa aku murid sang Evil telah belajar kemampuan dari Bluestar ke-6. Aku rasa Pak Tua itu memang serius. Biasanya orang gila itu akan menolak dengan berteriak, tetapi sekarang dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku yakin kalau dia sudah memutuskan hatinya untuk mendukung Nona Hayon. Dia melepaskan titik tekananku karena dia mengira tidak akan ada duel lagi. Galma sangat terkejut ketika melihat Hayon yang telah menampakkan wajahnya. Ia pun langsung berlutut memberi hormat kepadanya seraya berkata, "Saya telah mendengar rumornya dan saya sangat bersyukur karena Anda memang sudah membaik. Dan juga dari yang saya lihat Anda masih terlihat sama dari yang sebelumnya." Mendengar itu, Sodam pun mengatakan, sama seperti sebelumnya, bisa-bisanya dia berbohong seperti itu. Apakah dia tidak melihat kalau Hayon telah berubah sepenuhnya? Hayon hanya tersenyum ketika Elder Galma telah mengenalinya meski hanya dengan satu kali tatapan mata saja. Lalu ia memberikan sebuah tablet yang berasal dari dokter penyembuh segala penyakit. Hayon memberikan tablet itu agar Galma bisa menyembuhkan tangan muridnya yang telah terputus. Di sisi yang lain, Wonwi sangat terkejut karena ia tidak menyangka kalau Hayon masih memiliki tablet dari sang dokter. Sedangkan beberapa waktu yang lalu Master Hanbika telah memberikan tablet itu kepadanya. Mendapatkan hal istimewa yang seperti itu, Galma pun mengatakan, "Saya berterima kasih karena Anda telah memberikan benda sepenting ini kepada saya. Dan saya sangat tersentuh atas kebaikan Anda karena sudah membantu murid saya. Kau tidak usah khawatir, selama benda ini bisa membantu muridmu untuk mendapatkan kembali keyakinannya kepada kultus kita, maka aku tidak akan menyayangkan benda itu." Seketika itu juga Galma pun langsung bersujud di hadapannya seraya berkata, "Sebagai elder kedua di kultus ini, saya bersumpah untuk melayani Anda sebagai tuan baru saja, wahai Nona Hayon. Jadi saya mohon tolong terimalah saya sebagai pengikut Anda." Kemudian setelah melihat sang Evil yang ikut menunduk dan memberi hormat kepada Nona Hayon, Wonwi pun mengatakan, "Master, tolong tunggulah sebentar. Pertarungan ini masih belum berakhir. Jadi tolong serahkan masalah ini kepada saya dan saya akan menyelesaikannya." Karena situasinya yang mulai mereda, dengan tenangnya sang Evil pun mengizinkan Wonwi untuk melakukan apa yang ia rencanakan. Akan tetapi semua orang yang ada di sana sangatlah terkejut karena dengan tegasnya Wonwi yang meminta kepada Hayon untuk melaksanakan sebuah duel seperti yang sudah disepakati sebelumnya. Melalui bisikan frekuensi, Hayon bertanya, kenapa ia meminta sebuah duel sedangkan pertarungannya sudah diselesaikan. Namun ia sangatlah terkejut dengan apa yang diucapkan oleh Wonwi. Wonwi mengatakan, "Apakah kau tidak bisa melihatku sebagai seorang pasangan yang cocok?" Hayon pun tersipu malu setelah mendengar itu. Dengan lirihnya ia bertanya, "Apakah kau melakukan ini karena benar-benar ingin menikahiku?" Namun Wonwi pun langsung menampiknya. Ia berkata, "Tidak seperti yang kau bayangkan. Aku melakukan ini hanya karena mengikuti apa yang sudah kau bicarakan. Bukankah kau akan mendapatkan apa yang kau mau setelah mengalahkanku? Jadi tidak ada alasan bagimu untuk ragu-ragu." Di dalam hatinya Wonwi bergumam, "Aku tahu kenapa dia jadi ragu. Dia sudah menyaksikan duel yang sebelumnya ketika aku melawan Gemun. Dia ragu karena tidak bisa memastikan kalau dia tidak akan terdampak oleh mata ilusi."
Tetapi untuk seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi, mau tidak mau dia tidak punya pilihan lain selain bertanggung jawab atas apa yang ia ucapkan. Sambil tersenyum, akhirnya Haeyeon menerima permintaan duel dari Wonwi. Kemudian ia pun berbisik kepadanya, "Jadi beritahu aku apa yang kau inginkan." Saat mendengar Haeyeon yang menerima permintaannya, terlihat Wonwi yang tersenyum penuh kemenangan. Ia berpikir kalau Haeyeon sudah masuk ke dalam rencananya. Lalu Master Hanbika berkata, "Karena nona muda telah menerima tantangan yang diminta oleh Wonwi, maka titik tekanan kalian akan disegel seperti sebelumnya oleh kedua elder." Haeyeon pun mendengarkan permintaan Wonwi apabila ia berhasil menang melawannya. Wonwi mengatakan, "Termasuk aku, bebaskan masterku dan juga murid-murid atas namamu." Ia pun bergumam, "Itulah cara untuk membersihkan dosa-dosa yang mungkin sudah kami lakukan di dalam kultus ini. Mungkin sekarang hal itu belum berguna, akan tetapi jika dia sudah menjadi pemimpin, pastinya ini sangatlah berguna. Contohnya kalau aku ingin memutuskan hubungan dengan kultus ini." Akan tetapi Haeyeon pun langsung menampiknya, "Itu sangatlah berlebihan. Aku hanya bisa memberikan hak istimewa pembebasan kepadamu dan juga Paman Evil. Aku yakin itu sudahlah cukup." Saat mendengar Wonwi yang bertanya kenapa ia bisa memiliki tablet dari sang dokter penyembuh, ia pun menjelaskan kalau tablet itu berasal dari Master Hanbika. Dia mengatakan kepadaku bahwa bunga yang aku bawa masih belum dewasa, tetapi aku menerimanya karena aku mendapatkan herbalnya. Tiba-tiba saja ia langsung terdiam seketika teringat akan percakapannya bersama Wonwi. Ia pernah berjanji kalau Master Hanbika akan memberikan tablet itu kepada Wonwi. Dengan wajah datarnya Wonwi mengatakan, "Jadi itu adalah tablet yang kau janjikan untuk diberikan kepadaku, karena akulah yang telah menemukan herbal penyembuh segala penyakit itu. Aku sudah salah mengira kalau tabletku mampu menggantikan tablet itu. Dan sekarang seperti terlihat kalau aku telah menyembunyikan tablet itu darimu. Aku sangat minta maaf atas kesalahan ini. Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena tablet itu sudah aku berikan kepada Paman Galma. Jadi sekarang terserahmu saja." Setelah kedua elder itu menutup titik energi dalam mereka dengan tatapan mata yang mengintimidasi, Galma berkata, "Hai kau bocah, apabila kau berani menggunakan mata ilusi saat melawan nona muda, bahkan meski mastermu mencoba untuk menghentikanku dan melindungimu, aku pastikan akan menghancurkan semua tulang-tulangmu sampai kau mati." Setelah selesai menutup titik energi dalam mereka, mereka pun kembali ke hadapan master mereka masing-masing. Lalu sambil tertawa sang Evil berbisik, "Apakah kau sangat menyukai nona muda sampai-sampai kau memintanya untuk berduel? Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan, tetapi aku yakin kau pastinya tahu apa yang aku pikirkan. Aku akan membiarkanmu menyerangnya dan aku akan percaya pada penilaianmu karena kau adalah muridku yang sangat cerdas." Kemudian mereka berdua langsung bersiap untuk memulai pertarungan itu, dan Wonwi mencoba untuk menganalisa titik lemah yang dibuat oleh Haeyeon. Akan tetapi ia menyadari kalau Haeyeon telah menutup kedua matanya. Apakah ia ingin melindungi dirinya dan berjaga-jaga dari mata ilusi? Tetapi ia sangat terkejut meski Haeyeon menutup kedua matanya. Namun pergerakannya masih sangatlah cepat, sehingga tanpa ia sadari serangan Haeyeon hampir saja mengenai wajahnya. Dia begitu cepat, sudah pasti aku akan kalah apabila aku terlambat untuk bereaksi menghindari serangannya. Pastinya dia akan melakukan serangan lagi. Namun Wonwi langsung terdiam ketika Haeyeon menampar wajahnya dengan begitu keras. Apakah ini serangan fisik ataukah ini serangan mental? Yang pasti tamparannya lumayan sakit untuk seukuran wanita sepertinya. Akan sangat berbahaya apabila ia menjadi pasanganku. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.